Hai semuanya, di video kali ini saya akan mereview dari sudut pandang saya mengenai adiksi atau kecanduan media sosial yang menyebabkan depresi. Yuk kita bahas dari sudut pandang psikologi. Nggak dapat dipungkiri, sekarang kita itu hidup di zaman di mana internet itu udah merupakan kebutuhan yang penting, bahkan kebutuhan mendasar. Apalagi semenjak pandemi COVID-19. Dari sekolah sampai perkuliahan itu sudah dijalankan secara daring, yang mana sangat perlu namanya koneksi internet. Nah, menurut hasil survei tahun 2019 sampai 2020, Q2 oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia atau APJJI, pengguna internet di Indonesia saat ini udah 73,7% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Nah, angka ini itu udah meningkat dibanding tahun 2018 yang mana angkanya masih di 64,8%. Yang mana angka ini didominasi oleh pengguna remaja, disusul oleh pengguna dewasa dan lansia. Nah, internet ini sendiri juga bisa dipakai untuk bermain media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Biasanya kita gunain media sosial ini kan untuk komunikasi jarak jauh, untuk sekedar hiburan, ataupun promosi, dan lain sebagainya. Nah, internet sendiri kan memberikan banyak sekali dampak positif untuk kita, tapi di balik itu, internet juga bisa memberikan dampak negatif jika kita salah mempergunakannya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rudi Gunawan dan rekan-rekan mengenai adiksi media sosial dan gadget bagi pengguna internet di Indonesia didapatkan bahwa 0,1% anak itu adiksi sama media sosial, 73%-nya untuk remaja, 23%-nya untuk dewasa, dan sisa 3,9% itu untuk lansia. Nah, adiksi terhadap media sosial inilah merupakan dampak negatif daripada penggunaan internet. Lalu, mengapa orang bisa candu terhadap media sosial? Mari kita bahas dari sudut pandang psikologi. Nah, di dalam perspektif psikologi, perilaku sharing di media sosial, baik menceritakan diri kita maupun orang lain, itu bisa mengaktifkan salah satu sistem di dalam tubuh kita, namanya mesolimbik dopamin, yang fungsinya itu bisa memberikan efek menyenangkan yang membuat seseorang itu lebih bahagia. Penelitian ini juga pernah diteliti di Harvard University, dan didapatkan bahwa kebebasan mengekspresikan diri dengan rasa aman itu merupakan sumber kenikmatan bagi individu. Nah, dari temuan lain didapatkan bahwa memposting sesuatu di media sosial Facebook bisa menurunkan tingkat kesepian seseorang. Hal ini disebabkan karena kita merasa lebih terkoneksi dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya yang gak kalah penting yaitu presentasi visual. Faktanya, orang-orang akan cenderung menampilkan kesan terbaiknya di mata orang lain. Ini menyebabkan presentasi visual itu merupakan faktor yang penting, sehingga orang-orang mulai berlomba-lomba untuk memposting foto di media sosial dengan kualitas yang paling baik. Dalam penelitian, ditemukan 58% yang diposting di media sosial itu dalam bentuk gambar, sehingga media sosial Instagram itu populer di kalangan masyarakat. Bukan hanya untuk sekedar presentasi diri, tapi orang-orang mulai mengharapkan mendapatkan likes yang banyak untuk sesuatu yang dia posting. Sebab mendapatkan likes di media sosial seperti Instagram saat kita memposting foto itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri loh. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh Profesor Adam Alter dari New York University didapatkan bahwa saat seseorang mendapatkan likes di media sosial seperti Instagram itu meningkatkan hormon dopamin yang mana memberikan efek senang. Nah, efek menyenangkan ini ternyata sama loh saat kita mengkonsumsi alkohol, rokok, bahkan obat-obat terlarang. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita dapat likes yang sedikit di Instagram? Menurut penelitian ini, jika seseorang mendapatkan likes yang sedikit di Instagram, itu malah akan membuat dia jadi kurang percaya diri. Yang membuat dia bakalan terus menanti-nanti likes dari pengguna lain layaknya kecanduan. Nah, efek bahagia saat sharing di media sosial itu bisa menyebabkan seseorang menjadi oversharing. Oversharing bisa
membuat kita terancam dan tentu dampaknya bakal merugikan. Oversharing ini juga membuat batasan antara kehidupan nyata dengan kehidupan di media sosial menjadi memudar. Hanya dengan memposting sesuatu di media sosial itu menurunkan tingkat kesepian seseorang. Ini membuat orang-orang mulai lebih aktif dalam dunia maya. Dalam hal ini, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Standar yang diciptakan di media sosial, konten-konten yang dibagikan di media sosial, itu cenderung hanya mengungkapkan sisi sempurna dari kehidupan, sehingga menimbulkan rasa cemburu, rasa cemas, insecure, dengan membandingkan kehidupan nyata kita dengan kehidupan yang ada di media sosial. Beberapa orang bahkan menjadi stres dan tertekan akibat FOMO, apalagi dengan beberapa konten tidak pantas di media sosial yang diikutin, ini semakin memperburuk suasana. Nah, oleh sebab itu, diperlukannya self-control, regulasi diri, dan social media detox, agar kita dapat merasakan manfaat dari media sosial dan dapat menghindari dampak-dampak negatifnya. Oke, sekian video review yang bisa saya share. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. See you!